Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kali Nurmaida. Saya akan menganalisis proposal penelitian yang berjudul Pengaruh diri vlogger Abel Cantika terhadap keputusan pembelian produk makeup, studi kuantitatif pada mahasiswi Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2019. Yang pertama ada paradigma penelitian. Menurut Neumann tahun 2014, paradigma adalah kerangka kerja pengorganisasian umum untuk teori sosial dan penelitian empiris. Paradigma termasuk sebagai dasar asumsi, pertanyaan utama yang harus dijawab, model praktik penelitian yang baik, juga teori dan metode untuk menemukan suatu jawaban atas sebuah pertanyaan. Nah, paradigma secara luas mengandung arti sebagai seperangkat keyakinan yang mendasar. Jadi, ketika kalian ingin melakukan sebuah penelitian, hal pertama atau hal yang mendasar yang harus kalian lakukan adalah menentukan paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma positivistik untuk mengkonfirmasi atau menemukan keterkaitan antara variabel bebas dengan pola-pola umum suatu gejala atau aktivitas manusia. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Terdapat dua penelitian, yakni penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif. Nah, pada penelitian ini kami menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Creswell, penelitian kuantitatif adalah alat untuk menguji teori-teori objektif dengan memeriksa hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini dapat diukur, biasanya menggunakan instrumen, sehingga data yang diberi nomor atau angka dapat diukur dan dianalisis menggunakan prosedur statistik. Jadi intinya, pendekatan kuantitatif ini menghasilkan hipotesis yang berbentuk angka dan dapat diolah menggunakan statistik. Jenis penelitian. Jadi ada beberapa jenis penelitian atau riset, yaitu jenis eksploratif, jenis deskriptif, jenis eksplanatif, dan jenis evaluatif. Nah, untuk penelitian ini, jenis yang digunakan adalah jenis penelitian eksplanatif, di mana jenis penelitian eksplanatif ialah riset menghubungkan atau mencari sebab akibat antara dua atau lebih konsep atau variabel yang akan diteliti. Pada unit analisis ini adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian atau fokus dengan apa yang diteliti. Jadi untuk unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, yakni mahasiswi Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2019 dengan rentang usia 19 sampai 21 tahun. Lalu ada teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Pada probability sampling atau sampel acak, semua elemen populasi mempunyai peluang untuk terpilih. Sedangkan pada non-probability sampling, pengetahuan pribadi dan opini digunakan sebagai dasar pemilihan sampel, sehingga tidak semua elemen populasi mempunyai peluang untuk terpilih. Lalu teknik sampel pada penelitian ini menggunakan purposive random sampling. Menurut Neumann, purposive sampling ini adalah jenis penelitian non-probability sampling, di mana peneliti ini dapat menggunakan berbagai macam metode untuk menemukan semua kemungkinan kasus yang sangat spesifik dan populasi yang sulit dijangkau. Selanjutnya ada populasi. Menurut Creswell, populasi merupakan kumpulan individu-individu yang memiliki ciri atau karakteristik yang relatif serupa. Nah, populasi dikenal juga sebagai keseluruhan objek atau temuan yang ingin diteliti. Nah, untuk penelitian kali ini, populasinya itu adalah mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019 atau berjumlah 55 orang. Sampel menurut Creswell adalah suatu unsur yang terdapat pada populasi yang mempresentasikan ciri-ciri atau karakteristik yang ingin ditampilkan pada penelitian. Nah, sampel penelitian ini merupakan bagian dari populasi yang mewakili karakteristik seluruh populasi. Selanjutnya ada ukuran sampel. Penelitian ini menggunakan rumus Lovin dengan signifikansi sebesar 0,05 atau 5% untuk mengukur sampel. Nah, setelah menggunakan rumus Lovin, penelitian ini menghasilkan 48 orang untuk dijadikan sampel.
Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Dalam buku Newman, data merupakan bukti atau informasi empiris yang dikumpulkan seseorang secara hati-hati, sesuai aturan atau prosedur, bisa jadi kuantitatif maupun kualitatif. Data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan juga data sekunder. Nah, data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang melakukan penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada atau didokumentasikan dan ditulis kemudian oleh sejarawan atau orang yang tidak berpartisipasi langsung dalam acara atau pengaturan. Nah, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer, yakni kuesioner atau angket yang di-share melalui Google Form. Selanjutnya ada metode pengukuran data. Yang pertama ini ada uji validitas. Dalam buku Baby, validitas adalah istilah yang menjelaskan ukuran yang secara akurat mencerminkan konsep yang dimaksudkan untuk mengukur. Dalam buku Malhotra, sebuah indikator dapat dikatakan sah atau valid tidaknya ini melalui sebuah uji validitas. Nah, dalam pengujian validitas, penelitian ini menggunakan uji Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO, Measure of Sampling Adequacy, yang merupakan sebuah indeks yang digunakan untuk menguji kecocokan model analisis. Uji validitas dengan menggunakan KMO dapat dikatakan valid apabila memenuhi syarat, yakni nilai KMO harus lebih besar atau sama dengan 0,5 dan nilai signifikannya itu harus kurang dari 0,5. Nah, dalam penelitian ini bisa dilihat nilai KMO-nya itu adalah 0,791 dan signifikannya itu 0,000. Berarti data pada variabel X ini adalah valid karena memenuhi syarat kevalidan, yaitu nilai KMO lebih besar sama dengan 0,5 dan nilai signifikansi sebesar kurang dari 0,5. Bisa dilihat juga validitas pada variabel Y, di mana KMO-nya menunjukkan nilai sebesar 0,772 dan nilai signifikansi yaitu 0,000. Nah, pada validitas. Nah, ini menunjukkan data pada variabel Y itu menunjukkan kevalidan karena memenuhi syarat, yakni nilai KMO lebih besar sama dengan 0,5 dan nilai signifikansi yakni sebesar kurang dari 0,5. Yang kedua ada uji reliabilitas. Dalam buku Baby, reliabilitas adalah kualitas metode pengukuran yang menunjukkan bahwa data yang sama telah dikumpulkan setiap kali dalam pengamatan berulang dari fenomena yang sama. Reliabilitas ini sangat erat kaitannya dengan ketepatan dan juga ketelitian pengukuran. Pengukuran dikatakan stabil apabila pengukuran pada sebuah objek dilakukan berulang-ulang pada waktu yang berbeda dan menunjukkan hasil yang sama. Dalam buku Malhotra, pengujian reliabilitas dilakukan dengan menganalisis nilai Cronbach dalam data statistik. Instrumen penelitian dapat dikatakan reliable dengan syarat nilai Cronbach alpha yaitu lebih besar sama dengan 0,6. Bisa dilihat, uji reliabilitas pada variabel X menunjukkan nilai Cronbach alpha sebesar 0,954. Berarti data pada variabel X ini adalah reliable karena memenuhi syarat reliabilitas, yakni nilai Cronbach alpha lebih besar sama dengan 0,6. Lalu di sebelahnya ada tabel uji reliabilitas variabel Y yang menunjukkan nilai Cronbach alpha sebesar 0,847. Berarti data pada variabel ini adalah reliable karena memenuhi syarat juga, yakni nilai Cronbach alpha lebih besar atau sama dengan 0,6. Selanjutnya ada metode analisis data. Yang pertama ada analisis univariat. Dalam buku Baby, analisis univariat ini adalah analisis dari satu variabel yang mampu untuk tujuan deskripsi. Dan contoh dari analisis univariat ini ada frekuensi distribusi, rata-rata, dan juga ukuran dispersion. Pada penelitian ini, analisis univariat digunakan untuk mengetahui gambaran distribusi frekuensi dan persentase dari variabel bebas dan variabel terikatnya. Kedua, ada analisis bivariat. Dalam buku Baby, analisis bivariat ini adalah
analisis dua variabel secara bersamaan untuk tujuan penentuan hubungan empiris di antara mereka. Nah, contoh dari analisis bivariat adalah pembuatan tabel persentase sederhana atau perhitungan korelasi sederhana. Dalam analisis bivariat, penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana, di mana analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel X atau variabel independen dengan variabel Y atau variabel dependen itu memiliki pengaruh positif atau memiliki pengaruh yang negatif. Nah, uji analisis regresi linear ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh beauty vlogger terhadap keputusan pembelian pada mahasiswi Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2019. Dan yang terakhir ada keterbatasan dan kelemahan. Yang pertama, keterbatasan. Ini merujuk kepada teori dan konsep. Dalam penelitian ini, keterbatasannya antara lain yang pertama, sulitnya menentukan teori yang sesuai karena cakupan materi yang begitu luas. Yang kedua, penggunaan teori IWOM dalam penelitian ini memiliki kelemahan apabila beauty vlogger memperkenal produk namun tidak dapat menimbulkan kepercayaan serta daya tarik, maka sama sekali tidak dapat mempengaruhi keputusan pembeli dalam memilih produk make up. Yang ketiga, ada definisi para ahli mengenai jumlah dimensi variabel dalam keputusan pembelian ini berbeda-beda. Selanjutnya ada kelemahan pada penelitian ini. Yang pertama, objek pada penelitian ini hanya memfokuskan pada media sosial YouTube dari berbagai macam media sosial yang beauty vlogger bisa bagikan informasinya. Yang kedua, ada jumlah responden yang terhitung sedikit, yaitu sebanyak 48 orang. Yang ketiga, adanya perbedaan pemahaman dan pemikiran serta kejujuran dalam pengambilan data terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sesungguhnya.